Karena orang-orang yang pengemban amanah itu orang-orang yang hatinya suci, hatinya sangat sensitif. Apapun resikonya, amanah itu harus disampaikan. Termasuk amanah untuk mengungkap misteri-misteri yang sangat tinggi. Enggak semua orang mampu untuk mengemban. Termasuk saudara kita yang mengemban amanah materi. Dan itu materi yang jumlahnya sangat-sangat luar biasa. Jadi nggak semua orang bisa diberikan amanah itu. Karena kalau orang yang hatinya tidak bersih, hatinya tidak suci, pasti tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk ketua YKC mengemban amanah ilmu untuk mengungkap misteri tertinggi, nggak bisa disampaikan secara langsung. Jadi hukum alam tetap penyampaiannya bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hari kali ini kita akan membahas mengenai hakikat amanah atau sebab akibat bagi para pelaku amanah menurut versi Ketua YKC. Mohon bisa dijelaskan, dijabarkan. Oke, sebelum kita lanjutkan bahasan masalah hakikat amanah, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Hakikat amanah, kalau diartikan melalui kosakata, amanah hanya itu aman, manah itu hati. Jadi hanya manusia-manusia yang berhati bersih, kalau dikasih amanah, aman. Pasti amanah itu akan sampai. Kira-kira kalau diartikan melalui bahasa kosakata, seperti itu menurut versi Ketua YKC. Jadi amanah itu terbagi dua. Ada amanah khusus, ada amanah umum. Pada dasarnya semua manusia dilahirkan ke dunia ini secara umum mengemban amanah. Tapi ada juga amanah khusus yang diemban oleh saudara-saudara kita
atau orang-orang yang tertentu yang betul-betul bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh amanah khusus, ada saudara-saudara kita yang dikasih amanah khusus seperti para nabi, para rasul. Itu semua mendapatkan amanah khusus. Artinya amanah itu untuk kepentingan umat masyarakat, orang banyak. Itu kalau amanah khusus. Kira-kira gambaran awal masalah amanah seperti itu menurut versi Ketua YKASI. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik. Jadi amanah itu secara singkatnya bisa dijelaskan secara globalnya, karena ini amanah ini kan sangat luas juga. Itu kalau digali, kalau dijabarkan secara luas, artinya pemahaman amanah ini yang sebenarnya seperti apa, tugas dan tanggung jawabnya, pertanggungjawabannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Amanah itu bisa berupa ilmu, bisa berupa harta. Tapi hakikatnya amanah itu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan. Jadi banyak kepentingan-kepentingan bersama yang harus diemban. Amanah itu contohnya seperti amanah ilmu. Karena ilmu itu nggak semua orang diberikan, terutama ilmu-ilmu yang sangat tinggi, ilmu-ilmu yang sangat misteri. Sebenarnya Ketua YKASI pun juga mengemban amanah ilmu. Kalau nggak disampaikan ke umat, nggak disampaikan ke masyarakat, kita akan mendapatkan murka, akan mendapatkan hukuman. Karena orang-orang yang pengemban amanah itu orang-orang yang hatinya suci, hatinya sangat sensitif. Apapun resikonya, amanah itu harus disampaikan. Termasuk amanah untuk mengungkap misteri-misteri yang sangat tinggi. Nggak semua orang mampu untuk mengemban. Termasuk saudara kita yang mengemban amanah materi. Dan itu materi yang jumlahnya sangat-sangat luar biasa. Jadi nggak semua orang bisa diberikan amanah itu. Karena kalau orang yang hatinya tidak bersih, hatinya tidak suci, pasti tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk Ketua YKASI mengemban amanah ilmu untuk mengungkap misteri tertinggi, nggak bisa disampaikan secara langsung. Jadi
Hukum alam tetap penyampaiannya bertahap. Kalau langsung akan menimbulkan fitnah. Contohnya selama ini Tuhan menjadi misteri tertinggi yang disebut Maha Goib. Itu nanti setelah dibongkar, setelah dikupas, setelah diteliti, setelah dianalisa, dipahami pelan-pelan, nanti akan berbalik. Ternyata yang selama ini Tuhan Maha Goib itu bisa menjadi Maha Nyata. Dan itu nggak bisa terbantahkan. Semua masuk akal. Cuman ya nggak bisa disampaikan secara langsung. Tetap pakai trik, pakai strategi, pelan-pelan, ada tahapannya. Kira-kira gambarannya seperti itu menurut versi Ketua YKASI. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik, jadi pada hakikatnya sebenarnya manusia ini dilahirkan sudah membawa amanah. Begitu amanah secara umum, yaitu seperti diri kita ini aja sendiri adalah amanah. Nah, sesuai dengan mungkin tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, terus bagaimana resikonya nanti, sebab akibatnya bagi para pemegang amanah, baik itu secara umum maupun khusus, itu seperti apa, bisa digambarkan pertanggungjawabannya, Pak? Oke, sebab akibat kalau kita mengingkari amanah ya, yang jelas ya kita akan mendapatkan hukuman, bukan hanya sekedar teguran. Kita bisa kena murka Tuhan kalau yang ngasih amanah itu Tuhan. Itulah orang-orang yang hatinya suci, yang hatinya bersih, hatinya sensitif, ada rasa takut. Jadi efek dampaknya kalau amanah itu tidak kita pertanggungjawabkan, yang jelas kita akan mendapatkan efek negatif, mendapatkan hukuman dari yang memberi amanah. Saya kira resiko yang akan kita terima ya hukuman, baik hukuman secara khusus maupun hukuman secara umum. Kira-kira gambarannya, hukum sebab akibat, hakikat perwujudan Tuhan, keadilan yang sempurna secara otomatis, itu pasti berlaku, pasti ada dan nyata, nggak akan bisa dihindari, nggak akan bisa dipungkiri oleh kita bersama. Saya kira gambarannya seperti itu menurut versi Ketua YKASI. Tadi sudah sampaikan bahwa Ketua YKASI juga sebagai pemegang amanah, yaitu di ilmu yang harus disampaikan kepada umat, dan lebih khusus kepada yang berkepentingan, gitu ya, Ketua. Karena tuntutannya kalau tidak disampaikan, kita pun akan mendapatkan hukuman, termasuk pemegang amanah yang khusus yang lainnya, gitu, yang memang punya kepentingan, yang punya pertanggungjawaban yang harus disampaikan juga untuk bisa disampaikan ataupun dijalankan. Seperti itu, Pak ya. Sama saja,
seperti untuk mewujudkan perdamaian abadi, amanah yang diemban Ketua YKASI. Tetap Ketua YKASI berusaha untuk menyampaikan amanah itu, apapun resikonya. Paling tidak setelah kita sampaikan, kita bebas dari resiko hukuman atau resiko hukum sebab akibat. Sama aja saudara kita yang mengemban amanah materi, itu untuk mewujudkan perdamaian abadi juga. Karena ilmu dengan harta itu nggak bisa dipisahkan, kayak dua sisi mata uang. Kalau nggak disampaikan amanah materi, sama risikonya seperti pengemban amanah ilmu. Apalagi materi-materi itu saat sekarang ini ya memang sangat-sangat dibutuhkan untuk program-program besar, yaitu mewujudkan perdamaian abadi yang merupakan amanah dari para leluhur, dan itu kepentingan kita bersama yang harus kita emban bersama. Jadi semua akan menanggung risiko kalau amanah itu tidak disampaikan, tidak dipertanggungjawabkan, baik amanah ilmu maupun amanah harta. Saya kira gambarannya menurut Ketua YKASI seperti itu. Baik, Pak. Intinya di sini adalah kita saling mengingatkan, Pak, ya. Jadi untuk bisa menjalankan amanah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing juga. Itu, Pak, ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi, Pak? Saya kira masalah amanah secara global gambarannya seperti itu. Kalau masalah detail, masalah rinci kan nanti semua kita bahas di kontes versi orang-orang beriman, karena semua permasalahan melalui kontes versi orang-orang beriman semua akan terungkap dan semua akan bisa diselesaikan. Pasti bisa. Tanpa melalui itu nggak bisa. Itu memang sudah ketentuan alam, ketentuan Tuhan yang memang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jalani. Kira-kira gambarannya menurut versi Ketua YKASI seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.